Untuk membahas terkait kebakaran yang terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang, telah bergabung bersama kami melalui Zoom Zazilul Fawait, anggota Komisi 3 DPR, dan Hamid Awaludin, mantan Menteri Hukum dan HAM, serta Gatot Goi, peneliti Center for Detention Studies CDS. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Saya ke Pak Hamid dulu. Pak Hamid, kalau kita bicara mengenai over capacity, tadi Pak Yasona Lawli juga mengatakan ini adalah masalah klasik dari negeri ini. Dan kebakaran, kerusuhan selalu mewarnai sejumlah lapas di tanah air. Sebenarnya berdasarkan pengalaman Anda sebagai mantan Menteri Hukum dan HAM, apa yang bisa Anda lihat dengan kondisi ini, Pak? Yang pertama ya, saya tidak berhipotesa lagi, saya tidak berasumsi lagi bahwa ini dari listrik. Pasti dari listrik, karena tidak ada kerusuhan, tidak ada perkelahian, dan tidak ada pembobolan penjara. Jadi murni ada kecelakaan dari arus pendek listrik. Itu pertama ya, keyakinan saya. Kedua, ada bukti kan bahwa 41 orang meninggal itu karena terbakar. Sehingga tidak perlu lagi kita mencari hipotesa, asumsi, ada hal lain. Menurut saya, keyakinan saya, 100% kecelakaan listrik. Masalahnya adalah, kenapa bisa terjadi kecelakaan listrik? Nah, variabelnya banyak sekali. Penjara ini mulai dipakai tahun 1982. Katakanlah pada saat mulai dipakai sampai sekarang tidak pernah ada pengecekan kabel listrik, instalasi listrik, maka itu memang jadi persoalan. Karena sudah hampir 40 tahun. Nah, pelajarannya adalah bahwa harus secara rutin mengecek bukan hanya kualitas bangunan, tapi instalasi listrik juga harus kita lihat. Nah, itu pelajaran pertamanya yang harus kita pakai. Kedua, saya juga tidak terlampau entusiastik berasumsi bahwa petugas lalai. Karena ini kan kebakaran, tiba-tiba kejadian, dan kalau teori saya, kebakaran terjadi di atas tidak terlihat itu kabel listrik, langsung membakar balok-balok penyangga atap, sehingga ketika baloknya itu lapuk atau jadi arang langsung rubuh kan ke bawah. Jadi kecepatannya luar biasa, sementara orang tidur. Nah, petugas membuka sel sebagaimana SOP-nya, dan orang yang di penghuninya nggak sempat lagi keluar dari sel tahanan. Karena mungkin tertimpa atau sudah kebakar, tidak bisa bergerak, dan sebagainya dan seterusnya. Itu hipotesa saya sekarang ini. Ya, tidak berpikir ke hal-hal lain. Baik, kalau dari Pak Hamid seperti itu, lalu saya coba ke Pak Jazilul ini, Pak. Kalau kita katakan infrastruktur tadi ya, instalasi listrik selalu menjadi momok di negara ini, terutama di lapas. Tadi juga Pak Yasona Lawli mengatakan salah satu lapas tertua peninggalan Belanda ada di Solo, Jawa Tengah. Lalu kita terkait dengan anggaran, ini Pak Yasona juga mengatakan di anggaran tahun 2021 mengajukan sebesar 1,469 triliun untuk pagu anggaran 16,9. Apakah memang anggaran ini sebenarnya benar-benar diperuntukkan untuk perbaikan instalasi listrik, kemudian infrastruktur, dan juga pembangunan sejumlah lapas baru mengingat pertambahan jumlah kasus kriminalitas di Indonesia semakin bertambah. Bagaimana Anda melihat hal ini? Ya, jadi dari sisi anggaran memang belum mencukupi untuk memberikan pelayanan terbaik dari lapas-lapas yang ada. Dan yang terjadi memang di Lapas 1 Tangerang ini di lapas narkoba. Dan boleh dicek dimanapun lapas, over capacity itu memang banyak kasus-kasus narkoba, Pak. Nah, tetapi tentu dari kebutuhan anggaran yang belum cukup, maka ini perlu kecerdasan untuk mengatur, memanage keterbatasan yang ada. Karena belum memungkinkan bisa dipenuhinya semua kebutuhan yang dimintakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Nah, oleh sebab itu kejadian hari ini, dan menurut saya seringkali memang kejadian kebakaran bukan hanya kali ini saja,
ini menurut saya butuh kecerdasan sekaligus program-program yang kemungkinan bisa meminimalisir terjadinya yang disebut Pak Hamid tadi, kecelakaan. Memang kecelakaan sulit dikendali, tetapi setidaknya ada warning system yang dibuat di lapas, utamanya lapas-lapas yang sudah tua, yang kedua lapas-lapas yang over capacity, dan itu memang perlu ada semacam program dan kegiatan khusus yang bisa dilakukan oleh kementerian maupun kepala lapas, sehingga deteksinya tidak sampai separah ini, karena menurut saya ini lumayan dan sangat parah. Ada 41 orang yang meninggal, artinya ada sekian ratus orang yang berduka, dan ada juga yang kecelakaan kecil. Nah, menurut saya ini kalau alasannya anggaran, memang kita harus akui negara ini belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan lapas yang nyaman. Nah, dan ini menjadi keprihatinan kita bersama. Nah, tetapi apapun kementerian atau lapas yang ada tetap harus mampu untuk melakukan terobosan, mengambil prioritas-prioritas sehingga kejadian yang seperti ini tidak terulang. Apalagi karena kabel listrik misalkan, seperti yang diyakini. Tetapi kami tetap menunggu nanti dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Puslatfor atau kepolisian, ini menunjukkan siapa. Nah, tetapi apapun aparatur yang ada tetap harus bertanggung jawab atas tewasnya 41 orang. Meskipun ini dikatakan karena kecelakaan. Kan di dalam sistem lapas pengamanan itu kan tentu ada ya. Tentu sudah ada SOP-nya. Ini terjadi jam 2 malam. Apakah semua itu tertidur atau gimana penjadwalan? Kan ini lapas yang tua. Dan bagaimana cek kabel-kabel listrik atau instalasi-instalasi lain yang bisa menimbulkan akibat fatal kepada warga binaan. Nah, justru di sini tantangannya menurut saya. Kalau beralasan kepada kurangnya anggaran, memang kita harus akui ada anggaran yang belum cukup. Kalau kita melihat ini lapas sudah tua yang tidak direnov, memang faktanya seperti itu. Tetapi kan setiap keadaan itu ada antisipasinya, mas saya gitu. Tidak terjadi pembiaran misalkan, tidak terjadi mismanagement atau misantisipasi. Kan sekarang ada sistemnya ya untuk mengatur pengelolaan jadwal piket, maintenance barang, atau maintenance instalasi begitu. Ya, saya coba ke Pak Hamid lagi. Pak Hamid, kalau tadi Pak Jazilul mengatakan anggaran, kemudian juga over capacity dan juga beberapa infrastruktur yang sudah tua itu sudah sebuah fakta. Tapi adalah alert warning sistemnya, kemudian bagaimana manajemennya. Nah, tapi ketika Anda menjabat hingga sekarang, apakah memang selalu kondisi ini masalah klasik yang selalu berulang sepertinya, Pak? Selalu berulang, karena sejalan dengan dinamika pertumbuhan penduduk kita kan, dan kompleksitas persoalan menimbulkan kriminalitas. Ya, kriminalitas waktu periode saya tidak ada artinya mungkin dibanding dengan sekarang ini. Ya, jadi selalu memang ada korelasi. Sekarang kan yang perlu disiasati adalah menerapkan sistem elektronik, misalnya begini, alarm detektor untuk smoking, untuk asap. Nah, mungkin seluruh Indonesia sudah perlu dipertimbangkan ada sistem detektor alarm untuk asap, sehingga begitu ada kejadian sedikit, seluruh warga binaan dan para petugas langsung mengetahui di titik mana ada asap. Nah, ini mungkin yang belum kita bikin sampai sekarang. Sehingga terjadilah kecelakaan yang sangat dahsyat akibat sambungan listrik seperti ini. Ini pelajaran ya buat kita, terutama bapak-bapak di Dewan, perlu barangkali dipikirin Pak ya, memberi biaya sistem alarm yang baik. Iya.
Baik, kalau dari Bang Hamid tadi seperti itu, kemudian kita coba ke Mas Gatot ya. Mas Gatot, gue kalau Anda katakan yang Anda biasa selama ini lihat dan bagaimana Anda bisa melakukan penelitian terkait dengan kondisi dari sejumlah lapas di Indonesia. Kalau tadi Pak Hamid katakan, ya bagaimana dengan kondisi ini? Apakah tadi terkait dengan bagaimana alert warning system-nya, terkait dengan bagaimana instalasi itu, kemudian apakah semua sudah berjalan secara profesional, secara modern, apakah itu sudah dilakukan di Indonesia? Saya akan masuk ke masalah tata laksananya ya. Jadi beberapa kali penelitian terkait dengan tata laksana dan struktur organisasi di Jenpas sampai ke level lapas rutan, yang namanya fungsi ya, tenaga fungsi pemeriksaan kualitas gedung ya, fungsi pemeriksaan kelistrikan itu tidak ada. Ya, jadi itu general aja di bagian umum. Nah, prakteknya itu kebanyakan dilakukan juga dibantu oleh tamping-tamping di lapas ya untuk pemeriksaan kualitas gedung, lalu kemudian kelistrikan. Tenaganya pun terkadang dari tamping. Nah, ini satu masalah juga. Bagaimana kita meningkatkan kualitas gedung? Ya, listrik tadi disampaikan oleh Prof. Hamid terkait dengan harus menempatkan CCTV, alarm dan sebagainya, tetapi tenaga ahlinya tidak ada. Ya, tenaga fungsionalnya di lapas rutan itu tidak ada. Nah, ini yang salah satu contohnya ya, ini kejadian dini hari tadi ya di lapas kelas 1 Tangerang tidak ada proses pemeriksaan secara rutin ya karena memang petugasnya tidak ada untuk melakukan itu. Ya. Karena semua masuk ke TU dan bagian umum. Sudah, itu aja, tidak ada beda misalnya dengan perusahaan-perusahaan swasta misalnya yang punya tenaga listrik sendiri, ya, perawatan gedung sendiri, maintenance sendiri. Ya. Ini yang saya perlu menjadi perhatian selain tadi ya permasalahan anggaran. Nah, yang kedua terkait dengan kualitas SDM. Kita sudah tahu nih kualitas SDM ini terbatas gitu loh. Tetapi dengan keterbatasan ini tidak pernah dilatih. Nah, pedoman penanggulangan bencana sudah ada tahun 2019 ya, nomor 57 tahun 2019. Nah, apakah itu dilatihkan kepada para petugas kita gitu loh, pada saat misalnya terjadi kebakaran tadi pagi, antisipasinya sampai sejauh mana gitu loh, apakah pembukaan kunci itu langsung dilakukan oleh petugas lapangan? Ya, mereka paham nggak untuk melakukan itu semua gitu loh, kalau selama ini tidak pernah dilatihkan ya otomatis tidak akan dilakukan penyelamatan ya secara kedaruratan gitu dalam situasi bencana kebakaran tadi pagi gitu loh. Jadi ini juga harus menjadi antisipasi di satu sisi keterbatasan SDM, tapi SDM juga harus dilatih gitu loh. Jangan membuat pedoman tapi nggak pernah dilatihkan. Nah, ini yang harus dievaluasi bukan hanya di level Pak Dirjen ya, tetapi di Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan. Ya, dalam hal ini BPSDM gitu loh. Harus punya terobosan-terobosan karena kalau banyak pedoman yang ada ya, komplain ke kami ya terkait dengan misalnya standar-standar itu ada semua, tetapi gimana mau berjalan kalau tidak pernah dilatih? Ya, ini kembali lagi ke alasan anggaran ya. Lalu kemudian juga ada alasan kedua, kompetensinya apa gitu loh. Kamu kompetensinya apa? Misalnya seorang petugas diharuskan punya keahlian ya untuk menanggulangi bencana. Nah, keahliannya harus dilatih gitu loh. Kompetensinya harus ada. Nah, kompetensinya nggak punya gitu loh. Di Kementerian Hukum dan HAM itu nggak ada di BPSDM itu. Jadi kalaupun ada training ya sifatnya parsial ya. Karena ada program tadi misalnya ada anggaran nih. Training ya udah laksanakan training. Tapi tidak berjalan secara sistematis gitu loh. Ada anggaran baru dibuat kompetensinya, dilatih, kali udah 5-10 tahun kemudian lupa gitu. Jadi tidak tersistem. Nah, ini juga harus direformasi ya terkait dengan peningkatan kualitas dari SDM-nya. Yang ketiga ya penanganan overcrowding gitu loh. Jadi kalau 2020 kita bisa mengeluarkan 90.000 ya narapidana sampai hari ini ya 90.000 terkait dengan pandemi COVID. Ada beberapa sebenarnya upaya lain yang bisa dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Misalnya tadi ya, misalnya para pengguna di level APH itu kan sudah sepakat ya, itu bisa direstorasi gitu ya,
polisi, ya, jaksa, itu sudah ada peraturannya semua, termasuk hakim juga. Nah, Kementerian Hukum dan HAM ini belum ada kebijakan soal penanganan penggunaan narkotika. Dan kalau ini bisa dilakukan, otomatis bisa menurunkan angka overcrowding di lapas rutan kita, gitu loh. Nah, ini juga berpengaruh terhadap sistem keamanan kita, gitu loh. SDM-nya terbatas, orangnya banyak, ya, alat pengamanannya sedikit terbatas, sehingga harus masuk barang, ya. Misalnya alat-alat misalnya elektronik, ya, untuk masak air, masak nasi itu kan wattnya cukup besar, ya. Sedangkan kekuatan kabel listriknya misalnya cuma 10.000 watt, tapi penggunaannya hampir misalnya lebih dari 20.000 watt atau 30, ya, otomatis terbakar, gitu loh. Nah, ini juga harus diantisipasi soal overcrowding-nya, itu, Mas. Oke, saya nanti ke Pak Jazilul terkait dengan anggaran dan juga seperti apa sebenarnya terobosan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga DPR selain dengan masalah anggaran tapi juga kebijakan manajemen di lapas. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut. Saya Indonesia Breaking News akan kembali, tetaplah bersama kami. CNN Indonesia Breaking News. Kebakaran lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia bukan baru kali ini terjadi. Berikut beberapa peristiwa kebakaran lapas di Indonesia yang pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Baik, yang pertama adalah kebakaran lapas di daerah Banda Aceh di Lambaro tanggal 4 Januari 2017. Penyebab kebakaran adalah kericuan tanah dengan petugas polisi dan Brimob. Kemudian juga kebakaran lapas di daerah Tanjung Gusta, Medan terjadi pada 2019. Penyebabnya adalah ledakan tabung gas 3 kg. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kemudian juga ada kebakaran lapas di Sinabang, Aceh pada 2019, medio 17 Maret. Kemudian ada 82 tahanan. Dampak kebakaran dari rumah warga, tidak ada korban jiwa. Kemudian yang selanjutnya adalah kebakaran lapas di rutan Tanjung Gusta, Medan pada 2018. Penyebabnya adalah mesin genset terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Ya, kita kembali akan membahas mengenai kebakaran terjadi di Lapas Kelas 1 Tangerang. Telah bergabung bersama kami Bapak Hamid Amaluddin, mantan Menteri Hukum dan HAM, kemudian juga Pak Gatot Kay, peneliti dari Center for Detention Studies, serta dari anggota DPR Komisi 3. Saya coba ke Bang Jazilul sendiri. Tadi saya sempat bertanya terkait dengan anggaran, Bang. Sebenarnya kalau over capacity, kemudian juga masalah terobosan-terobosan yang harus dilakukan terkait dengan manajemen, pelatihan, itu semua butuh anggaran. Dan anggaran menjadi salah satu hal yang menjadi fundamental. Apakah ada elemen lain sebenarnya ketika anggaran ini tidak bisa dipenuhi? Sementara tadi Pak Hamid juga mengatakan kasus kriminalitas, terutama kasus narkoba terus bertambah setiap saat. Sementara kapasitas penjara sudah tidak bisa ditambah. Di satu sisi juga anggaran tidak bisa banyak perubahan ini, Bang. Bagaimana? Ya, kalau dari sisi anggaran, bukan hanya Kementerian Kumham saja yang kurang, tetapi semua kementerian hampir perlu itu. Bahkan negara Indonesia juga masih membutuhkan, kalau itu alasan anggaran. Tetapi menurut saya perlu kita pikirkan untuk kebijakan baru di bidang pemasyarakatan. Setelah melihat over capacity di mana-mana, karena memang tingkat kriminalitas masyarakat juga berkembang. Nah, banyak juga sebenarnya di DPR ini kan sedang digodok juga, meskipun tertunda-tunda, itu undang-undang pemasyarakatan. Menurut saya perlu pola lain dalam hal pemasyarakatan ini, sehingga kita tidak lagi menggunakan pola yang seperti ini. Untuk kasus-kasus tertentu mungkin bisa ada pendekatan baru dalam model pemasyarakatan. Kalau anggaran tidak ada atau kurang, tidak mencukupi, sementara tidak ada kebijakan baru dalam pendekatan lapas dan juga dinamika kriminalitas juga berkembang. Menurut saya ini harus berkumpul, ya, artinya pakar-pakar di bidang kemasyarakatan, di bidang hukum, untuk mencari solusi sementara anggaran belum tersedia. Baik. Saya yakin kalau kita menunggu anggaran ini semua beres, saya nggak yakin ini dalam tempo 5-10 tahun selesai kalau urusan anggaran.
sebab angka pertumbuhan kriminalitas dengan kebutuhan anggaran dan lapas yang belum terbangun, lapas tua, ini menurut saya makin bertambah. Oleh sebab itu usul saya, mungkin pemerintah dan kita semua termasuk anggota DPR memikirkan konsep baru pemasyarakatan. Dan juga karena faktanya di lapas-lapas ini yang over capacity itu adalah narkoba, ini juga perlu untuk pendekatan baru kepada para narapidana narkoba. Dan itu memang yang menjadi over capacity. Saya banyak berkunjung ke berbagai lapas, dan selalu yang menjadi keluhan dari kepala lapas itu bertambahnya kriminalitas di bidang narkoba. Apalagi sekarang nambah undang-undang ITE. Apalagi nambah, inilah yang saya maksud, yang membutuhkan peran kita semua untuk merubah desain dan pola pembinaan masyarakat, pembinaan kepada warga binaan. Nah, selama ini belum ada, selama ini belum ditemukan, saya sepakat dengan Pak Hamid, ini akan terus berulang. Karena memang tidak mampu anggaran ini memberi negara memenuhi kebutuhan lapas-lapas, dan early warning system yang dibangun ini pun juga tidak mampu lebih cermat dari keadaan yang ada, dari kebutuhan lapas yang ada. Saya yakin penggunaan teknologi early warning system itu ada. Tetapi kan juga kembali kepada SDM-nya terkadang. Ini ada alatnya tapi nganggur. Tidak dipakai atau kurang anggaran untuk SDM. Jadi ini menurut saya selalu menjadi setiap kejadian itu selalu kita berujung pada anggaran, kepada SDM, kepada alat. Nah, mungkin metode, menurut saya perlu juga metode pembinaan warga binaan ini harus diperbarui. Baik, saya coba ke Pak Hamid. Pak Hamid, kalau tadi dikatakan sebenarnya perlu ada konsep, kemudian grand design baru untuk menciptakan sistem pemasyarakatan yang bisa mengakomodir kondisi di mana budget tidak bisa segera dipenuhi 5 tahun ke depan, bahkan tadi Bang Jazilul katakan, sementara over capacity akan terus berjalan. Saya sangat setuju dengan Bapak dari Dewan. Bahkan dulu saya sempat pikir ya, untuk kriminal tertentu dengan hukuman tertentu, kalau dia sudah jalan sekian persen, kita lepaskan saja, kembalikan pembinaannya ke keluarga. Ya, kelompok tertentu yang rentan, misalnya warga binaan yang penyakitnya sudah susah disembuhkan dan sudah menjalani sekian persen, kita kembalikan ke orang tuanya bina, tapi tetap terkoordinasi dengan lembaga. Itu kiat-kiat yang bisa mengurangi sebenarnya kepadatan. Tapi yang paling penting menurut saya adalah harus ada pembicaraan serius dengan Mahkamah Agung, ya, bahwa tidak semua orang kalau diproses di pengadilan dihukum dengan hukuman badan ke penjara. Kenapa kan alternatif, misalnya kerja sosial untuk jenis kejahatan tertentu dengan hukuman tertentu. Kita kompet aja menjadi kerja sosial, dan itu hukuman sosialnya lebih besar. Misalnya disuruh kerja untuk kegiatan kemanusiaan, ya, disuruh kerja untuk infrastruktur dan sebagainya dan seterusnya. Masih banyak sebenarnya caranya. Tapi ya terpulang kepada para hakimnya. Nah, ini kita harus duduk bersama dengan hakim, ya, bahwa ini kondisi real bangsa kita seperti ini. Ya, masih Pak. Karena memang berapapun banyaknya anggaran tidak bisa mengimbangi, ya, laju perkembangan kejahatan yang ada, ya. Kedua, saya cenderung bicara teknis ini. Mulai sekarang ada baiknya mungkin di Jenpas kerjasama dengan baik dengan PLN. Untuk melihat semua sistem kabel kelistrikan di seluruh Indonesia, ya terutama lapas-lapas yang sudah berumur 30 tahun ke atas.
instalasi listriknya harus diperiksa cepat supaya tidak terulang kasus ini. Kedua, kalau di sektor swasta, biasanya gedung-gedung itu secara berkala ada exercise, latihan. Dan diumumkan pada para tenan, para penghuni. Jam sekian sampai ke sekian ada latihan seolah-olah ada kebakaran. Induction. Mungkin ini penting juga di seluruh lapas. Supaya petugas yang in charge selalu aware in action. Begitu juga penghuni. Ya. Karena bisa saja petugas aware in action, tapi penghuninya tidak. Karena itu harus secara berkala dilatih menghadapi kondisi. Keduanya baik petugas maupun warga binaan. Itu komentar saya. Baik, Pak Hamid. Kita kemudian ke Mas Gatot. Mas Gatot, kalau tadi Anda katakan ini adalah sebuah studi yang memang harus komprehensif dan juga melibatkan banyak hal. Tadi tidak hanya masalah SDM, tapi juga mengevaluasi kinerja mereka, anggaran, dan juga bagaimana nanti secara teknikal tadi seperti Pak Hamid katakan. Lalu Anda melihat bagaimana dengan kondisi di tanah air seperti saat ini? Seandainya memang kondisi anggaran tidak bisa segera dipenuhi, tetapi di satu sisi tadi Anda katakan evaluasi SDM juga perlu ditingkatkan, pelatihan, di mana semua memang membutuhkan anggaran. Lalu seperti apa langkah solutif yang paling sederhana bisa dilakukan? Ya, tentu dengan segala macam keterbatasan, ya, kita juga membutuhkan bantuan dari masyarakat. Nah, selama ini kan sebenarnya kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal ini masyarakat, ya, antara lapas dengan masyarakat, Bapas dengan masyarakat, rutan dengan masyarakat kan sudah berjalan gitu ya, sampai saat ini. Gitu. Nah, ini yang sebetulnya bisa dimanfaatkan ya, seberapa besar dukungan masyarakat terhadap misalnya peningkatan SDM. Ya. Misalnya tadi ada kebutuhan untuk penanggulangan bencana ya atau kebakaran, ya bisa kerjasama dengan pihak swasta ya untuk membackup misalnya narasumber, materi dan lain sebagainya, atau kerjasama dengan institusi pemerintah daerah sebetulnya untuk pelatihan penanggulangan bencana kebakaran ya, atau dengan BNPB terkait dengan bencana alamnya. Nah itu menurut saya salah satu cara ya, tadi sudah diusulkan kerjasama dengan PLN untuk periksa, itu salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan tadi ya, tapi setidaknya SDM meningkat gitu kualitasnya. Terus yang kedua juga harus antisipasi soal overcrowding gitu loh, karena overcrowding ini merusak seluruh konsentrasi ya di aspek pembinaan, aspek security gitu ya, lalu juga penempatan ya, ini juga harus dikelola dengan baik. Nah, kami melakukan prediksi sebetulnya ya, kalau tidak ada intervensi di arus masuk ya, tadi misalnya disampaikan oleh Prof. Hamid terkait dengan alternatif pidana ya, tidak ada intervensi arus masuk dan tidak ada intervensi arus keluar ya, seperti di tahun 2020, maka overcrowding di tahun 2025 itu akan mencapai 311.534 ya, hunian di lapas dan rutan. Nah, ini harus diantisipasi oleh pemerintah. Gitu ya. Satu, kita akan menambah budget yang begitu besar ya untuk bahan makanan, dan itu mau nggak mau kita harus mampu gitu ya memberikan makan kepada lapas rutan gitu loh, karena jumlah orang meningkat ya tanpa intervensi di arus masuk dan arus keluarnya gitu. Jadi ya kalaupun mau kita penuhi hak hunian ya, hak kamar dari WBP misalnya sampai 300, sesuai dengan penghitungan kita ya, untuk BAMA-nya aja, bahan makanannya aja itu 28 triliun sampai 2025 ya. Lalu kemudian untuk bangunannya saja itu sampai 50 triliun ya. 40 triliun ya, untuk membuat sekitar 150 lapas rutan baru ya sampai tahun 2025 untuk memenuhi 311.534 orang ini. Nah, ini yang harus diantisipasi. Mau nggak mau kita terpaksa mampu gitu ya. Dan ini jangan sampai anggaran digunakan ya akhirnya sia-sia gitu loh. Yang tadi sebenarnya penting buat peningkatan SDM ya, lalu kemudian untuk peningkatan sarana, tapi ternyata terserap untuk pemenuhan bahan makanan yang seharusnya WBP ini bisa tadi ya ditahan di luar ya, lalu kemudian mengikuti kegiatan rehabilitasi di panti rehabilitasi, lalu kemudian dan lain sebagainya lah ya. Jadi
bisa dilakukan proses pemidanaan yang sebetulnya tidak harus pidana penjara ya. Sebetulnya ya, misalnya pidana percobaan seperti di Belanda, kenapa kosong? Karena tindak pidana di bawah 5 tahun semua pidana percobaan. Gitu. Jadi itu yang dilakukan oleh Belanda. Ya, ada kebijakan di level Mahkamah Agung bahwa pidana percobaan menjadi jalan keluar untuk antisipasi overcrowding di sana. Demikian. Ya, saya ke Pak Jazilul terkait dengan anggaran tadi sangat dipaparkan oleh pihak dari peneliti sendiri bahwasanya dibutuhkan 28 triliun untuk bahan makanan, bangunan 48 triliun 2025. Singkat saja nih Pak, bagaimana ke depannya terkait hal ini? Apakah memang ada solusi paling sederhana untuk mengatasi masalah anggaran? Ya tentu hari ini pertumbuhan kita minus. Dari mana kita bisa memberikan anggaran? Saya yakin kalau dalam 1-2 tahun ini nggak akan terpenuhi. Dan untuk memenuhi itu pertumbuhan Indonesia mungkin harus 10%. Nah, dari mana dapatnya? Saya pastikan tidak akan dapat. Karena kita ini sekarang sedang posisi yang krisis. Dalam 1-2 tahun ini saya pastikan nggak akan dapat. Nah, oleh sebab itu, ini kan sedang dibahas undang-undang pemasyarakatan. Mungkin bisa masuk ide-ide yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus model baru, pendekatan baru sehingga anggaran negara tidak banyak terserap. Tetapi warga binaan tetap memperoleh layanan tetap dan juga tingkat kriminalitas bisa ditahan. Sebenarnya pola itu yang menurut saya penting, tetapi kalau sekali lagi, kalau ini dikembalikan pada minimnya anggaran atas semua kejadian kebakaran, maka itu akan terjadi di semua kementerian, kekurangan anggaran ini gitu. Itu yang saya sampaikan tadi. Bahkan negara ini juga kurang anggaran sekarang itu defisitnya berapa. Nah, cuman ini kejadian ini jelas-jelas dilihat mata. Orang ada 41 nyawa hilang. Tetapi apakah dengan kekurangan anggaran Indonesia tidak ada di tempat lain yang juga mengalami hal serupa? Ada. Ada orang yang tidak bisa sekolah karena negara tidak bisa memenuhi semua kebutuhan sekolah. Ada yang gagal kuliah. Nah, oleh sebab itu, supaya ini tidak berulang, maka saya menyampaikan dan ini terbuka untuk para pakar, khalayak umum itu, supaya ada pendekatan baru dalam pembinaan kemasyarakatan. Bukan seperti yang lalu saja, yang itu akan bertambah apa yang disebut oleh Mas Gatot tadi kebutuhan hari ini juga akan meningkat di tahun depan. Dan akan meningkat lagi di tahun depan, berkejaran dengan angka kriminalitas yang terus tumbuh. Makanya menurut saya solusinya bukan hanya semata-mata anggaran. Anggaran oke, tetapi untuk memenuhi semua kebutuhan, kalau dalam 1-2 tahun ini, meskipun saya bukan Menteri Keuangan, saya pastikan anggaran yang dibutuhkan oleh Lapas atau Kumham itu tidak bisa terpenuhi secara baik. Baik, terima kasih buat Pak Jazilul, anggota Komisi 3 DPR RI, Pak Hamid Awaludin, mantan Menteri Hukum dan HAM, serta Gatot Goi, peneliti Center for Detention Studies, CDS, untuk waktu perbincangan bersama kami pada siang hari ini. Selamat siang Bapak-Bapak. Siang.